Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Harap semua orang dalam keadaan yang sehat dan kuat selalu, oke? Pada pagi hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum itu seperti biasa Benar akan undang salah seorang murid untuk maju ke depan dan memimpin orang dalam doa. Oke, ada yang bersedia untuk berdoa pada pagi hari ini? Oke. Mari adik-adik yang lain ambil sikap berdoa dan nanti teman kita akan memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang jaringan. Ada yang tahu apa itu jaringan? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu jaringan, yaitu topologi jaringan. Ada yang tahu apa itu topologi jaringan atau belum? Ada yang tahu? Angkat tangan. Masih malu-malu. Ada yang lain masih malu-malu. Oke. Pada pagi ini kita akan belajar tentang topologi jaringan. Sekarang saya mau tanya, apa itu topologi jaringan? Ada yang tahu? Oke. Terus kalau masih banyak yang belum tahu, kita akan belajar di pagi hari ini apa itu topologi jaringan. Oke. Yang pertama itu dapat pengertian dulu. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu dengan yang lain maupun menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel atau yang biasa disebut dengan nirkabel. Ini tujuannya tujuannya topologi jaringan ini adalah untuk bertukar informasi dari komputer satu dengan komputer lain. Oke, sudah situ ada yang mengerti apa itu topologi jaringan sesuai dengan penjelasan tadi, atau ada yang belum mengerti? Jadi topologi jaringan adalah sejumlah komputer yang saling berhubungan baik menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel. Ini bertujuan untuk saling bertukar informasi dari komputer satu dengan komputer lain, baik menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel. Itu namanya topologi jaringan. Dalam topologi jaringan itu ada beberapa bagian. Ada beberapa bagian topologi. Yang pertama itu, ada yang mau bertanya? Oke, sekarang benar mau tanya. Ada yang mau bertanya? Ada beberapa bagian dalam topologi jaringan itu. Ada beberapa topologi dalam topologi jaringan. Coba sebutkan satu-satu. Oke, ya betul. Pertama itu ada topologi ring. Kedua ada apa lagi? Star. Oke, yang ketiga apa? Tree dan seterusnya. Oke. Sekarang Benar akan jelaskan apa itu topologi ring. Topologi ring adalah topologi yang berbentuk seperti lingkaran. Sesuai dengan namanya itu topologi ring. Lingkaran itu seperti cincin. Ini setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring ini saling berinteraksi dalam keadaan yang dekat maupun jauh. Cara kerja dari jaringan ring atau topologi ring ini sebagai berikut. Itu tadi adalah penjelasan tentang topologi ring. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Oke, ada yang tahu kelebihan dari topologi ring sesuai dengan Merso katakan tadi? Jelaskan apa itu topologi ring, atau ada yang tahu DP kelebihan apa dari topologi ring? Sini akan jelaskan kelebihan dari topologi ring. Yang pertama itu mudah dirancang. Karena dia berbentuk lingkaran jadi mudah dirancang. Untuk level rangkaiannya itu sederhana. Topologi ring ini
termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus. Oke, yang ketiga adalah mudah untuk melakukan instalasi baru. Ini kelebihan dari topologi ring. Yang keempat adalah penggunaan kabel yang hemat, karena dia cuma berbentuk lingkaran, jadi penggunaan kabel itu sangat hemat. Tidak seperti topologi-topologi lain yang membutuhkan banyaknya kabel dalam membuat jaringan masing-masing di topologi-topologi yang lain. Oke, itulah tadi topologi pertama, itu topologi star. Jadi sudah ada pengertian, sudah kelebihan sudah, kekurangan sudah. Sekarang yang kedua kita masuk ke dalam topologi star atau biasa dikatakan bintang. Topologi bintang, karena topologi ini berbentuk seperti bintang. Nah, penjelasan dari topologi star ini adalah sebagai berikut. Topologi star adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan komputer yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing komputer memiliki koneksi dengan komputer yang berada di tengah sistem jaringan. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Salah satu komputer itu menjadi pusat, dan di kiri kanannya itu, di samping-sampingnya itu ada komputer-komputer yang lain yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan komputer-komputer yang berada di sisi kanan, di sisi kiri itu dia saling terhubung dengan satu komputer yang berada di tengah-tengahnya. Jadi itu namanya topologi star, karena seperti bintang, ada satu di tengah komputer sebagai pusatnya, dan kemudian ada di kiri, di kanan. Di kiri kanan itu ada komputer juga, dan komputer di tengah itu bekerja sebagai sistem atau sebagai pusat untuk membagikan informasi dan menerima informasi, menjadi pusat dari topologi star ini. Oke, sekarang kelebihan dari topologi star. Kelebihan dari topologi star ini ada 3. Yang pertama itu mudah dirancang. Yang kedua itu memiliki fleksibel yang tinggi, karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga itu lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu komputer. Ya, jadi itu tadi kelebihan dari topologi star. Sekarang kekurangan dari topologi star. Topologi star ada kekurangannya, ada 2 ya. Yang pertama yaitu perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Jadi sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Jadi ketika komputer pusat itu terjadi kerusakan pada komputer pusat, maka seluruh jaringan yang sudah terhubung di jaringan pusat itu akan terhambat karena pusatnya itu terjadi gangguan. Jadi yang kedua sekarang kekurangan dari topologi star yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jaringan ini atau topologi ini cukup tinggi karena membutuhkan banyaknya kabel. Setiap jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Itu adalah kekurangan dari topologi star. Nah, sekarang memasuki topologi tree. Sekarang kita masuk kepada topologi tree. Nah, topologi ini merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan topologi star.
di mana jaringan topologi bus ini menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus ini menjadi batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Ciri-ciri topologi tree ini sangat cocok dipakai untuk membangun jaringan yang terdiri dari banyaknya komputer. Karena bentuk jaringannya yang serupa dengan pohon, topologi jenis ini juga disebut dengan topologi bertingkat. Sekarang kita masuk ke dalam kekurangan dan kelebihan dari topologi tree. Sekarang kita akan bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari topologi tree. Berikut kita akan bahas pertama adalah kelebihan dari topologi tree. Yang pertama, kelebihan yang pertama dari topologi tree adalah sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dengan berskala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Yang keempat, arus informasi data dilakukan secara point to point. Itu tadi kelebihan dari topologi tree. Sekarang kita masuk ke dalam kekurangan dari topologi tree. Topologi tree kekurangannya ada 7. Yang pertama itu keseluruhan jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Yang kedua itu sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki di bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Yang ketiga, perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Yang keempat itu biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Yang kelima itu instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Yang keenam itu memiliki kemungkinan besar untuk terjadi kolision di kabel utama. Itu adalah kekurangan dari topologi tree. Materi sampai di sini saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya silakan. Nernya akan melarang ini bertanya apa, silakan bertanya saja mengenai penjelasan yang sudah Mir katakan, sudah sampaikan tadi. Silakan bertanya apa saja tentang topologi-topologi yang sudah Mir sebutkan tadi, yang Mir sudah jelaskan tadi 3 topologi itu. Silakan adik-adik untuk bertanya kepada Mir dan Mir akan berusaha untuk menjawab. Silakan akan tunggu. Jika tidak ada, Mir akan memberikan tugas untuk minggu depan. Kita akan membahas lanjutan dari topologi-topologi yang sudah Mir jelaskan tadi. Masih ada beberapa topologi lagi yang kita akan bahas minggu depan. Jadi Mir kasih tugas itu cara pengertian dari topologi mesh, hybrid, linear, peer-to-peer, dan bus. Itu topologi-topologi itu adik-adik cari, search internet, kemudian pelajari, bandingkan kelebihan-kelebihan serta kekurangannya, kemudian masukkan kepada Mir. Nanti minggu depan Mir akan periksa tugas tersebut. Jadi Mir mohonkan untuk semuanya mengerjakan tugas tersebut, dan kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama, di kelas yang sama juga. Pada pagi hari ini karena pelajaran kita telah selesai, sekarang kita akan mengakhiri proses belajar dan mengajar kita. Sebelum itu benar-benar undang salah satu mahasiswa untuk maju ke depan menutup rangkaian kegiatan proses belajar mengajar kita. Ditutup dengan doa. Benar undang salah seorang siswa untuk maju ke depan. Mari berdoa. Amin. Jangan lupa ya dibuat tugasnya untuk dikumpulkan di minggu depan.